sebenarnya habis belum.
Selamat pagi Sobat Gabus Sound Mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua the one and only your favorite Uncle Om Ray. Welcome Om Damam, Firdaus, Om Alip, Septiana, Nexku dan kawan-kawan. Pionir sahur horor kagak live Om, kacok. Capek EG. Orang setiap sahur live streaming coy, pengen punya kehidupan juga dia pasti. Sehari 2 hari libur gitu ya, gila. Respect gue sama yang sampai sekarang tetap live stream gitu. Banyak kan yang live stream, VTuber, streamer, segala macem. Kita lihat tuh siapa aja nih yang live stream sahur ini. Bang Nopal aja turu tuh. Bang Nopal turu. Terus ada Sandy. Sandy main Silent Hill 2. Nah, terima kasih banyak Om Dev, terima kasih banyak Om Dev. Om Dev, the one and only. Anakku lagi tidur. Thank you Om Dev, thank you banget, thank you banget. Lucu banget lagi anjir. Alright, seperti biasa di sahur pada kesempatan kayak ini gue kembali lagi setelah libur 2 hari menemani pagi hari sahur kalian yang menunggu subuh gitu ya. Karena gue yakin udah pada telat juga, kecuali yang masih tinggal di daerah Pulau Sumatera gitu masih bisa sahur. Tapi untuk orang-orang yang di daerah Jawa, khususnya tengah dan juga timur, saudara-saudara gue di timur pun kayak misalnya di Papua, Sulawesi, udah pada mulai menunggu subuh ataupun matahari terbit. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa telat. Yang penting kagak sama sekali ya. Yes, di live stream kesempatan kali ini kita balik lagi buat nge-react kebon di Discord. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal nge-react WKWK kebon mingguan. Karena kemarin hari Minggu dan seharusnya gue live streaming di sana. Tapi karena akhir-akhir nih kebon mingguan itu nggak banyak nih misalnya, jadi mungkin kita bakal campurin lagi gitu ya antara kebon mingguan dan juga kebon sahur. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Kita bakal sama-sama lihat. Om Ariel, welcome. Ini baru banget bangun Om. Lah, tinggal di mana lo Erzen? Lo kok masih Jawa Timur, Jawa Tengah udah imsak anjir. Oke, gue mau lihat postingannya dulu. Penyesalan terbesar jangan pernah ikut bukber alumni tuh. Dapat saran dari Sepuh Fesnuk. Sepuh Fesnuk yang ngegambar titit di muka gua karena gua bahas di trailer kocak. Yeah. Kasian coy. Lo kalau misalkan ketemu teman-teman yang nggak bersyukur lu itu ada gitu ya. Ya udah. Bahkan dikucilkan lu bakal nggak asik anjir. Makanya kalau misalnya emang pengen bukber tuh lihat dulu temen-temennya kayak gitu. Atau lihat dulu jejak digital lu kayak gimana. Takutnya diomongin sama teman-teman lu gitu loh. Alright, but anyway, kita bakal sama-sama ngeliat dulu kebon mingguan kayak gimana. Kita bakal coba lihat-lihatnya di Discord web ya, karena biasa Discord aplikasi error ya. Tapi sudah dapat tips dari lu semua, kalau misalkan buka Discord mending dari web biar kagak error bukanya. Kita bakal mulai dari kebun mingguan. Postingannya Yamaiko, let's go. Let's go. Ntar wait. Oke. Yamaiko. Focus on Ibaga. Not Fesnuk. Precause Fesnuk is temporary. Paala is permanent. Let's go. Dimarahin kebanyakan face. Hey, padahal Facebook juga banyak postingan yang bermanfaat nih, gue kasih lihat. Bermanfaat setelah buka. Setelah buka. Kapan lanjut game di Ospek 3 Sentinel lagi Om? Antar siang kita bakal lanjut buat main Elden Ring ya. Let's see. Apa nih lanjut? Naga kok, meme apa yang di skip, lihat apa yang gue tag.
That feeling ketika meme kebun mingguan lu di skip Om Ray mau ngingetin tapi merasa segan. Nggak apa-apa kasih tau gue aja coy. Sorry banget nih ya udah ngebuat lu segan gitu, tapi santai aja. Kalau ada memes yang lu share ya atau yang lu buat nggak sengaja skip gitu sama gue, please tell me on the live chat, alright? I will try to sing again. Jangan sampai meme yang udah lu buat gitu ya khusus gitu nggak dilihat, men. Jangan kayak gitu, men. Thank you loh Menagako, thank you. Emang ada yang belum bilang? Semua dinilai ini apaan? Oh, alright. Bareng kali kita berempat umroh. Gas kali. Gas kali. YouTuber biasanya kalau jalan-jalan pasti selalu ke Jepang. Ke Jepang kan? Betul, kita umroh gak sih? Guys, tadi iya ya. Elah. Albaik ending. Nyari ayam. Seneng gue punya circle kayak gini. Circle membawa kebaikan, coy. Bro. Ya meskipun udah duluan tapi gue tetap happy gitu ya, karena menurut gue masa kebaikan harus ditunda-tunda ya nggak sih. Dan alhamdulillah bukan cuma bercanda doang gitu ya, gue happy banget gitu duluan. Mungkin nanti next Andika atau gue duluan, I don't know gitu. Tapi kalau gue tuh masih ada tanggungan orang tua sebenarnya. Orang tua gue belum. Jadi nggak sopan kalau misalnya gue ngelangkahin nyokap gue dulu atau bokap gue dulu kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya buat gue sih, kayaknya umrohnya itu gue yang yang ngebayarin ortu dulu dah. Baru kalau misalkan ortu gue udah umroh, gue baru gas. Ya kita berdoa bersama-sama lah, semoga kita bisa diundang, di-invite buat ke rumahnya Allah. Amin. Buat yang muslim, alright. Lanjut. Nih, Riko-chan. Gue cuma mau kasih tahu, gue udah nyempetin Infinite Unseed Om. Thank you udah jadi gue udah nyempetin Infinite Unseeded. Thank you udah jadi motivasi. Thank you Roti, thank you. Bentar, tapi Infinite Unseeded apa ya? Oh, bal. Gila. Emang ya, Om Roti nggak bisa di ini, men. Nggak bisa di. Udah nggak ada yang bisa ngalahin anjir. Sepuh Balatro, guru gua di game Balatro, men. Udah pasti lu bakal bisa menyelesaikannya, men. Katanya temen lu. Wujud temen lu sendiri. Lanjut. Masih 31. Ya elah, lu masih mempertanyakan manfaat dari Facebook nih, gua kasih lihat nih. Gak ada tuh. Semuanya bermanfaat untuk menambah wawasan tuh. Kenapa orang rame ini ya bilang desain Shrek yang sekarang itu beda kayak yang dulu ya? Menurut gue sama aja dah. Menurut gue tapi kalau misalnya menurut orang-orang yang emang ngefans banget sama Shrek terus tahu ada perbedaannya sih, oh gila berarti fans sejati tuh. Tapi nggak kayak yang separah Sonic nggak sih waktu pertama kali? Sonic tuh pertama kali ada trailernya gitu ya. Itu udah kayak SCP aja. Untungnya diganti ya nggak sih? Kalau misalnya nggak diganti flop itu sumpah film. Ininya animasinya. Shreknya beda om, lebih hijau. Nggak maksud gue tuh nggak yang sejelek Sonic dulu gitu loh, masih bisa ditonton. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Gue nggak nonton Shrek dari awal gitu ya. Gue nonton sebenarnya, cuman gue lupa Shrek yang keberapa. Nih Ziki Tachibana. Tapi bang bau Lily, thank you. Rete, thank you. Let's go. mulut orang-orang yang puasa itu bau surga. Ya coba lu rasain nih bau mulut emak lu yang maaf. Another your mom jokes in the Ramadan Kareem. Oh my god, Ray, please stop. Ini kenapa sih Arung nge-share thumbnailnya, Ci?
Mulai nih orang nih. Nggak jelas. Jekri ya. Saksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya buat dia memang Hukum minta ditraktir oleh atau minta oleh oke. disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya buat dia memang fakir. Oke, fuck. Ada sih temen gue yang fucker. Astagfirullahaladzim. Bawahnya nih. Part pengganti rapnya Creepy Nut. What? Yo! Gila, mimpi apa gue di-rate 2 kali sama sahabat-sahabat gue. Asik. Coba gue pengen tahu nih, penontonnya Akil tagline-nya apa nih? Oke, Mbak Lili tagline-nya Lily Ride. Akil apa nih Akil? Oh nggak ada. Yeah. Penontonnya Akil welcome. Dontol. Menunggu rate ketiga. Nggak ada tagline coy. Yo Bang Ray, Sinot welcome. Sugondo Red. Oh nah ini nih. Oh dontol. Oh dontol red. Om Ray, meet pagi. Selamat pagi Mbak Lili. Udah sahur kah? Dontol. Dit, tolongin Dit. Aku takut dikejar Bang Jarwo. Adit, jangan takut. Anggap saja kamu seseorang yang sering nge-gym. Kayak anak-anak Clinton. Oke Dit. Aku udah sahur. Udah sahur. Tapi belum sikat gigi. Abis ini kayak sikat gigi dulu dah. Nggak, udah sih. Part pengganti rapnya Creepy Nuts pengisi opening Rurouni Kenshin 2023 akhirnya telah rilis. Ya coba lu rasain nih bau mulut malu. Kok gua berhasil, gua kok. Ya tahu aja kan tontonnya gimana. Bulu pantat gua. Sahabat gua nih. Mau masukin gua Bang, aku mau. Streamer kanjut. Emang gua streamer berkanjut. Enggak gua ada kanjut. Gua 50. Sahabat surga. Anjay. Kenshin emang bagus banget sih nyanyi real. Anjay. Ayo kita doakan semoga member-member Clinton bisa dapat endorse untuk tour Kenshin di Indonesia ya. Amin. Ya lanjut apa nih? Akiba Komore. Mau nonton replay iklannya malah muncul beneran. Jawa game Les War-nya Dylan Pras untuk sesuai target market. Anjay. Bentar gue udah lama banget anjir gak ngeliat iklan di YouTube men gara-gara premium. Apa nih? Hoyoverse. Oke, alright. Aku akan tetap bermain ya game Ecchi Impact ini. Bentar, gue ini dulu nggak apa-apa kan? Apa namanya? Sikat gigi dulu bro, nggak apa-apa kan? Sikat gigi dulu bro. Gue nggak jadi sikat gigi, lupa gue sikat gigi di mana. Aduh. Kemarin gue soalnya nginep di mertua bro. I'm sorry man.
Tapi nggak apa, at least bisa lebih cepet. Lanjut. Arung Brexit. Ece mencoba game Monster Hunter untuk pertama kali. Rong, apa sih Rong? Om Arung nih mulai deh. Harusnya polosan segera gue up nanti di kebun polosan meme. Maksud terima kasih banyak Om Rashid. Dengan stikernya RTT Viet masih tempat di Fontaine. Akhir-akhir ini beranda YouTube gue ngerekomendasiin ini men, video-video Furina. Kenapa ya? Bingung gue, apa karena gue keseringan main Genshin nih? Gue harus kurang-kurangin coy, gokil, serem banget. Sumpah ada YouTube AI-nya mengerikan coy. Sampai rekomendasinya tahu gitu gue lagi ngapain. Bentar Bang Ray, tahu nggak? Ya Sony Marvel udah balik lagi ke Marvel Disney. Gimana? Sony Marvel udah balik lagi ke Marvel Disney. Oh, Spider-Man dan kawan-kawan maksudnya? Sony mana lanjutan Spider-Man Miles Morales-nya? Hey. Nggak tahu gua. Tapi kayaknya konteksnya agak sedikit keliru dah. Konteks yang ada di Terokocak itu, Spider-Man Miles Morales tuh sebenarnya diundur mulu gara-gara ya animatornya pada minta haknya gitu ya. Udah bagus tapi tetap diforsir untuk bikin sequel, terus habis itu dengan gaji yang memang harusnya tuh dinaikin. Tapi karena animator tuh justru malahan bekerja keras gitu ya, tanpa ngerasain ada benefit-benefit yang bisa mereka rasakan setelah filmnya itu menang awards dan juga banyak banget yang nonton. Makanya mereka tuh kayak di beberapa awal-awal produksi katanya mogok gitu, mogok kerja. Nggak tahu deh sekarang kayak gimana, lanjut atau kagak. Kayaknya sih udah lanjut ya. Soalnya itu animasinya bener-bener gak main-main anjir. Beyond the Spider-Verse itu bagus banget, gokil. SSU udah balik ke Marvel Disney om. Gimana gue rekomen YouTube-nya nggak jauh-jauh dari TNM akhirnya no semua. Oke. N Putro apa nih? Hidup lo gak guna di negara ini anjing, dibanding sama dengan mereka anjing. Bacot, dia melodi, bayar pajak yang bener. Udah diem gak valid. Enggak. Nih gue harus menarik kata-kata gue di sini nih, enggak. Justru lu sekarang diem itu nggak guna anjir. Lu harus berisik sekarang. Nggak cuman bayar pajak gitu, lu juga harus berisik anjir. Rugi kalau misalnya bayar pajak tapi nggak berisik. Kalau misalnya lu semua pengen tahu ya, teman-teman gue yang pada kerja gitu, setiap kali ngeliat potongan pajak di gaji mereka tuh pengen banget langsung demo. Kayak segini nih pajak yang gue kasih tiap bulan, tapi yang gue rasakan berita-berita sampah gitu. Ya, biasa kalau misalnya gue video call sama teman-teman cowok gue gitu, ya gue sering buat video call sama teman-teman kuliah cowok gue gitu. Teman-teman cewek kuliah gue pada penasaran juga gitu, kenapa yang cowok-cowoknya sering banget video call. Gue juga bingung. Tapi solid, jawabannya solid. Anjir. Nggak Bogor, teman-teman gue nggak dari Bogor doang. Ada yang di Sumatera, ya ada yang di Kalimantan, ada yang di Bali, Lombok segala macem gitu ya. Ngobrol-ngobrol kita sekalian silaturahmi ya nggak sih? Yeah. Kitchen help and Elah apaan sih? Kalau di dunia ini gak valid. Bacot, diam elo diam. Bacot, argumentasi lo gak valid, hidup lo gak guna. Di negara ini anjing, dibanding sama dengan mereka anjing. Diam elo diam, bayar pajak yang bener. Udah diem gak valid, muka lo di dunia ini gak valid. Anjay. Bayar pajak yang bener. Udah diem gak valid. Buka lo di dunia ini gak valid. Buka lo di dunia ini gak valid. Oke. Terima kasih banyak Om N-Cover AI. AI-nya cukup menarik gitu musiknya. Udah lama saya tidak mendengarkan lagu-lagu dari AI.
Kita bakal lanjut aja. Nama Zikri Tachibana. Aduh. Gak ada gue nahan ketawa, apaan sih lu? Itu yang bikin gue ketawa. Ayo Rashid. Keresahan kita semua terwakili di detik terakhir video nih. Nih apaan? Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Efisiensi dasbo. Ini bukan langsung ditujukan kepada Pak Prabowo ya. Gue harus kasih tahu nih Om Rashid. Takutnya gue langsung diintelin nih gara-gara video ini. Yang gue rasakan di sini adalah gue termasuk orang yang alhamdulillah sering banget baca berita gitu karena masih bisa diberkahi dengan kemampuan membaca gitu ya. Sementara ada saudara-saudara kita di media sosial kandang monyet sebelah yang memang sulit gitu untuk melakukan hal tersebut. Bingung gue juga gitu. Dengan gue membaca beberapa berita gitu, gue melihat kalau misalkan ngomongin soal efisiensi ya, gue ngerasa kayak misalkan justru atasan-atasan, terus habis itu adanya jabatan-jabatan yang memang sepertinya tidak terlalu penting gitu ya, banyaknya kementerian, terus habis itu program kerja yang menurut gue rada bermasalah gitu. Justru kayak mempertanyakan gitu buat apa adanya efisiensi, ya gak sih? Justru yang kena efisiensi cuman orang-orang kalangan bawah-bawah doang gitu, yang atas-atasnya mah susah gitu man. Banyak kasus korupsi. Kita harus sama-sama sadar ya kalau misalnya kasus korupsi itu bukan di zamannya Pak Prabowo sebenarnya. Dan harus diapresiasi memang, tapi pertanyaannya adalah siapa yang mengganti jabatan tersebut? Siapa orang yang dipilih untuk mengganti jabatan tersebut? Apakah bersih juga atau kagak? Ya kita nggak tahu. Cuman kalau misalnya gue lihat dari program kerja yang sangat amat diunggulkan sama Pak Prabowo sekarang, which is itu Danantara, dan habis itu gue lihat beberapa tingginya ada yang bermasalah juga. Gue jadi mikir kayak is he serious doing that, or coba untuk berbicara patriotis selalu gitu di depan pidatonya gitu. Gue nggak tahu ya. Efisiensinya kita kan. Oh itu gue pengen bahas tuh di ngopi itu hari ini. Hari ini gue pengen bahas ngopi itu ya. Gue kesel banget itu anjir. Gue kesel banget. Lu tau nggak? Ini anomali banget men. Why? Karena ketika gue cari tahu ya tentang minyak kita. Ini menarik banget coy. Ini menarik banget. Jadi pertama kali nih ya, minyak kita itu kedeteksi kalau misalkan volumenya itu lebih sedikit dibandingin yang ada dalam janji kemasan. Itu dari video TikTok awalnya. Dari video TikTok. Terus habis itu diklarifikasiin sama Kementerian Perdagangan. Soalnya kan minyak kita itu kan merek dagangnya di bawah Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan gitu. Nah tapi itu kan merek dagang doang. Yang ngeprodusenin dan juga yang ngemas itu biasanya perusahaan swasta juga. Jadi ada kayak kerja sama bisnis gitu. Cuman tetap aja kan itu atas nama Kementerian Perdagangan, makanya diklarifikasi sama mereka. Nah, waktu video itu rilis dan emang ngasih tahu kalau misalnya ternyata minyak kita itu volumenya beda gitu ya, lebih sedikit. Itu lu lihat kolom komentarnya dah, anjir itu gue kesel banget. Kolom komentar orang TikTok biasanya tolol gitu ya. Dan kita harus setuju sama-sama itu, men. Secara default ya, komentar-komentar orang-orang TikTok tuh bener-bener gak masuk akal gitu. Gak jelasnya. Gak jelasnya, serius. Tapi entah kenapa ya, di video itu orang-orang TikTok mendadak pinter coy. Mendadak pinter ngajarin tuh ke yang buat video. Kalau misalkan, lah masa lu gak belajar sih tentang densitas. Kebanyakan komentar kayak gitu. Densitas 1 liter minyak beda sama densitas 1 liter air gitu. Itu kan densitas 1 liter minyak kayak udah jelas lah 800 mili isinya.
Kan nongol ya, maksud gue kayak bukan itu anjir yang emang lagi di comparison. Comparison itu antar merek minyak gitu, bukan antar zat-zat cair gitu loh. Itu video TikTok bukan ngajarin tentang kelas fisika anjir, tapi ngasih tahu kalau misalnya lu selama ini dibegoin gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, soalnya tuh pinter, mereka tuh pinter untuk dibegoin. Gue mah bingung dah anjir, sumpah. Akhirnya nih ya, meskipun mereka udah berbusa-busa tuh, komentar-komentar tuh udah berbusa-busa ngasih tahu kalau misalkan oh lu belum belajar fisika, densitas segala macem gitu. Diklarifikasiin sama Mendak kalau misalnya itu emang beneran korup tolol. Langsung Mendaknya nyalahin ini produsennya, katanya udah dikenain SP 3 kali. Dan seharusnya sih perdagangan minyak kita yang diprodusenin sama perusahaan terkait harusnya udah nggak ada di pasaran, katanya kayak gitu. Nah, makin seru lagi ketika tanggal, lo belum lihat ini belum? Nanti gue lihat tanggal 6 atau tanggal 8 Maret gitu ya, muncul lagi sebuah video langsung dari Kementerian Pertanian, langsung dari menterinya Pak Andi yang ngesidak tentang minyak kita, yang menemukan kalau misalkan volume minyaknya beneran lebih sedikit dibanding janji dalam kemasannya. Dan itu nggak dari random video TikTok, kagak, itu dari Menteri Pertanian. Oh, itu makin seru lagi menurut gua. Dan produsen yang emang memproduksi minyak kita yang ditemukan sama Menteri Pertanian itu beda sama yang di video TikTok kemarin tuh yang rame itu. Wah anjing, makin rame itu. Itu mah sumpah seru banget. Jadi gua semakin mendalami tentang minyak kita gitu ya, semakin gedek men. Saya gue juga menemukan fakta kalau misalnya waktu pertama kali minyak kita itu rilis gitu ya, udah ada liputan dari Dandi Laksono, oke, yang biasa buat film-film dokumentasi lingkungan dan segala macam gitu. Kalau misalnya minyak kita secara kualitas juga bermasalah katanya dari awal tuh. Wah anjir, makin gedek lagi. Udah mas secara kualitas kurang, dikorup gitu ya, apa namanya, isinya. Terus HET-nya, harga eceran tertingginya juga kadang dimahalin. Anjir, zolim banget, kacau. Sumpah gua, ini masih belum ada berita siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Ini bisa dibilang korupsi kenapa? Karena ini di bawah Kementerian Perdagangan. Dan menurut gua ini harus diusut. Kalau misalkan pemerintah menutup mata gitu dalam kasus ini, gua nggak habis pikir sih masih ada yang percaya gitu loh cuy. Udah mah kemarin bensin gitu ya, sekarang minyak, anjir, astaga. Ntar gue bakal kasih tahu lu semua berita-berita dari mana nih. Lu lihat nih, gue udah punya banyak tab nih segini nih. Gue tumpah-tumpahin di ngopi. Oke, di ngopi nanti. Ngopi hari ini gue bakal ngomongin soal minyak, emas. Apa sih yang dikorupsi sekarang, bingung gue. Dan segala macem kayak gitu. Kita harus kawal, kenapa? Soalnya kalau misalnya pada akhirnya nggak ada perubahan dalam struktural pengurusnya atau nggak ada ganti rugi dan segala macam, kasus korupsi yang kayak gitu cuman ganti pemain doang, bukannya emang bener-bener pengen mensejahterakan masyarakat dan juga mengaktifkan sila kelima dalam Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Sulit anjir kalau misalnya dasar kayak gitu. Gue pun waktu ngebaca beritanya ya, memperdalam, gue kayak mikir anjir, nih orang-orang yang punya jabatan emang pengen ngebuk tiket menuju neraka atau gimana kah, bingung gue. Dia ada meme itu lagi rame banget di Facebook atau di Reddit gitu, gue nggak salah lupa. Orang yang jahat di Indonesia waktu mati tiba-tiba masuk surga. Kok bisa gitu? Iya, kejahatannya udah disedot sama koruptor, anjir. Lucu banget. Kacau. Terkuak satu persatu korupsi mereka. Gue setiap kasus korupsi yang muncul gitu ya di pemerintah Pak Prabowo yang sekarang, gue tahu kok misalkan itu
nggak mungkin dari Pak Prabowo, dari orang-orang Pak Prabowo. Soalnya kan baru ngejabat beberapa bulan doang ya nggak sih. Pasti ya ulah orang-orang di periode sebelumnya gitu. Tahu gue, paham gue yang kayak gitu. Cuman pertanyaan yang gantiin siapa? Kalau misalnya pada akhirnya nggak ada tindak dan juga kagak ada ganti rugi untuk rakyatnya, ya bakal sama-sama aja, bakal gitu-gitu juga ke depannya gitu men. Naif lu kalau misalnya pada akhirnya lu jadi percaya kalau misalkan ini udah ketahuan nih kita bakalan ganti yang lebih baik lagi ya. Gue jadi inget omongannya Pak Budiari waktu di wawancara sama ini ya, apa namanya, Total Politik atau apa gitu kalau nggak salah, yang bilang kalau misalkan Anies presiden semuanya masuk penjara. Kasusnya kayak gini, kalau Pak Anies yang jadi presiden gitu ya, which is dia cuman terbelenggu sama partai Nasdem doang, oke. Gue yakin semuanya bisa masuk penjara anjing, real sumpah. Hampir semua menteri ya coy. Lu tau gak sekarang ini masuk penjara siapa? Tom Lembong. Yang masuk penjara gara-gara buat keputusan yang katanya merugikan negara. Padahal hampir nih ya, hampir yang menjabat gitu di pemerintahan kemarin, menurut gue tuh semuanya merugikan anjir. I don't know bro, this country is really need saving man. We need phantom thieves real hard bro, sumpah. Dan lu tau gak kampretnya apaan? Lu dapat pemimpin kayak gini itu karena cerminan dari rakyatnya. Nih lu yang emang udah berpikiran bener nih, gak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang mikirnya gak bener jumlahnya gitu. Lebih banyak mereka yang mikirnya gak bener dibanding lu semua. Dan itu salah satu kurs ya, atau kutukan dari demokrasi. Demokrasi itu bakal ngikutin siapa yang paling banyak mendapatkan voting, kayak gitu. Jadi bakal kayak gini akhirnya. Lu mau ngebenerin siapa yang dipilih, siapa yang memimpin, ya lu benerin rakyatnya. Masanya kan kita punya tanggung jawab atau kagak gitu ngebenerin cara pikiran mereka kan nggak juga, ya nggak sih? Kita juga hidup susah. Kenapa gua jadi curhat ya? Oke, intinya kita lanjut lagi ke memes. Gue bakal tutup dengan sebuah quotes yang gue temukan di buku Khulafaur Rasyidin ya. Waktu pemerintahannya Abu Bakar, sahabat Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad. Urusan pemimpin itu adalah urusan seseorang yang tidak ingin dipilih, bukan seseorang yang ingin dipilih. Karena biasanya orang yang selalu ingin dipilih untuk menjadi pemimpin itu adalah orang yang tidak tepat menjadi seorang pemimpin. Sedangkan orang yang tidak ingin dipilih tapi dipercaya sama umatnya merupakan orang yang tepat untuk memimpin sebuah negara. Kayak gitu coy. Oh ya, bukan thank you. Jadi intinya itu coy. Coba gue, aduh. Sulawesi Selatan telah melakukan kunjungan di depot Pertamina Regional 7 wilayah Sulawesi. Kami mengunjungi. Emang paling bener Aaron datang buat rambling sih. Ya gimana ya, begitulah pokoknya. Beberapa lab yang ada di depot Pertamina wilayah 7. Berdasarkan hasil kunjungan kami bahwa berita yang kemudian beredar, kami dapat memastikan bahwa Pertamina Regional 7 wilayah Sulawesi itu kemudian tidak melakukan pengoplosan terhadap bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertalite. Ini kita bisa pastikan kembali melalui uji lab yang telah dilakukan oleh Pertamina Regional 7 wilayah Sulawesi bahwa benar berdasarkan warna dan kualitasnya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di Dirjen Migas. Ini merupakan contoh dari jenis Pertamax yang telah melalui uji lab, dan ini merupakan hasil lab yang telah dilakukan oleh. Lu tau gak yang bullshit dari video ini apaan? Yang bullshit dari video ini adalah korupsinya itu udah lama, dari 5 tahun yang lalu gitu. Kenapa ujinya baru sekarang gitu loh coy. Gue ngeliat video-video klarifikasi yang kayak ini tuh cuman kelihatan kayak pemolesan citra doang. Kesel gue makanya cuy, sumpah dah. Terus ada yang bilang gue gak boleh marah gara-gara alasan gue cuman pakai Pertamax, pengen kasihan ke pemerintah biar gak subsidi. Anjir ya. Ya gue pun boleh marah men dengan merasa ditipu gitu loh cuy.
Hima mahasiswa Islam Batko Sulsebar melakukan audiensi dengan Pertamina Patraniaga Regional. Ah elah. Petinggi-petinggi Islam sekarang juga tidak bisa diharapkan anjing. Sekarang justru yang bisa diharapkan orang-orang nonis men, yang pada mulai jujur gitu. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan agama gue sendiri, menurut gue udah aduh sulit ini buat dipercaya. Ayo teman, Rashid is here, Doxley. Udah ya. Yang kemarin juga malah sidak udah lewat woy, udah gitu. Iya. Orang-orang tuh mempertanyakan kalau misalkan pada akhirnya kayak gitu faktanya, kan ada yang jadi tersangka korupsinya nih. Udah pasti berarti isu Pertamax oplos bener dong secara logika gitu. Isu Pertamax nggak bener itu nggak akan terjadi kalau misalkan nggak ada tersangka korupsinya. Sedangkan di berita-berita kita udah bisa menemukan banyak banget orang-orang di penjara karena udah jadi tersangka korupsi. Kasus kayak gitu berarti kasusnya ada kan? Man, you can fool the logic man. Fakta seru nemenin Ramadan. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata voice actor dari Toka, tahu kan karakter Toka yang gloomy gitu, yang kelihatan kayak cewek ngeri gitu? Ya yang jadi ini kan, yang jadi pengisi suaranya Konosuba Aqua nggak sih? Ternyata punya voice actor yang sama dengan Aqua. Tahu nggak? Bro, Kill, lu harus berhati-hati sama gue. Anjir gue bisa memprediksi gerakan lu men sekarang. Aqua dari Konosuba yang dongo. Iya, dongonya mirip sama kau. Karena itu pengisi suaranya sama tuh. Jadi di satu sisi dia bisa jadi kayak cewek yang gloomy, di satu sisi dia bisa jadi cewek yang dongo. Itu dua kepribadian yang berbeda. Gimana? Asik nggak? Itu emang keren banget skill voice actornya Rena Mamiya. Rena Mamiya mah ini ya Persona 5 anjir. Sora Mamiya. Biasa aja, anjir. Biasa. Bro, jarang banget ada voice actor kayak gitu. Banyak. Kau punya fun fact nggak? Coba kasih tau di kolom komentar. Emang voice actor Jepang tuh bener-bener talented banget sih, sumpah dah. Mereka bisa menyuarakan karakter-karakter yang emang beda banget gitu. Secara backstory-nya memang ngeri banget, kacau. Ya si apa namanya, suara Amamiya juga ini kan ngisi suara Chizuru kan di Rental Girlfriend itu, yang di milking sampai sekarang. Arung, Rong apa sih Rong? Ya. Untuk bisa jadi voice actor juga susah om ya. Wah lo harus tahu. Cuman kalau misalnya di dunia VTuber Indonesia nih, ada satu VTuber yang menurut gue tuh talented banget untuk menjadi seorang voice actor, dan itu Mbak Nia Redalion. Kacau dia sumpah. Jago banget anjir niru suara dari karakter-karakter di anime atau di game, kacau. Nggak jelas. Thumbnail. Ada yang nanya ke gua, ada yang nanya tentang nama gua bro, ke Grok AI. Grok AI itu apaan Bang Ray? Grok AI itu AI-nya X atau Twitter buatan Elon Musk. Elon Musk tuh ngebangga-banggain banget tuh AI yang dibuat sama dia, kayak gitu. AI will rule the world bla 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 segala macam lah. Dan ini dibuat sama, di post sama Redmi Note XD. Dia nanya tentang gua. Jawab. Fauzzi ini cowok kocak yang aku benci buzzer politik tapi tetap update debat capres biar bisa milih cerdas. Gue lebih memilih untuk langsung terjun mencari tahu sesungguhnya dibanding gue harus disetir sama buzzer. Background misterius tapi kayaknya sih otaknya pinter banget soal argumen. Kayaknya ya, kayaknya. Nggak pinter. Kayaknya doang. Nggak pinter. Sok-sokan pinter doang gue. Oke, ini hoax. Reza Fauzi lagi heboh cerita kucingnya Ucil, galau ganti bank sama ngomel YouTube error. Hidupnya penuh drama. What is that doesn't mean bro? Oke. Komunitas X pada heboh muji Reza Fauzi. Adika QRT bilang dia bantu streaming sampai apa seneng di raid. Mimpi nyelam ke Atlantis terus dikejar penjaga itu. Artinya apa ya Reza Fauzi? Yo, gue dipuji sama Grok men, gokil. Thank you Grok, thank you. Awesome banget anjir. Kalau lu ngarep bisa dapet cewek kayak dia,
Responnya tai banget. Kalau lu ngarep bisa dapet cewek kayak dia. Anjir lucu banget lagi goblok klipnya. Kalau lu ngarep bisa dapet cewek kayak dia. Berdamage banget anjay. Kalau lu ngarep bisa dapet cewek kayak dia. Singkat, padat dan berdamage. Kageyama. Tidak perlu nge-yapping sampai 25 menit kayak video ngopi anjir. Sen, sepil nama cowok terbagus yang pernah lo denger. Andika sih kak, bagus aja nggak? Nama cowok terbagus yang pernah lo denger. Sabtu kemarin di acara charity Wembley Stadium. Oh ini ngegolin ya, Speed ya. Charity event gak sih? Buset udah ketangkep anjir sama eksekusi. Oh no. Emang ini dolar kuning banget ya? Emang ini dolar kuning banget ya? Harusnya sih kagak ya? Harusnya kagak ya? Oh tapi klipnya Isospeed betul, nggak apa-apa lah. Nanti kan gua hapus. Namun Andika sih kayak bagus. Nama cowok yang bagus menurut gue ya, Musa itu bagus. Musa Isa tuh. Musa Isa terus iya dua itu sih menurut gue bagus. Menurut gue ya, nama Nabi Musa sama Isa tuh bagus banget. Nggak tahu kenapa. Gue tadi pengen namain anak gue Musa sebenarnya. Yusuf nama bapak gue bego. Tapi nggak apa-apa, itu bagus ganteng. Tadi gue pengen namain Syam itu Musa, cuman temen gue ada yang udah namain anaknya Musa, jadi terpaksa saya harus ganti, kayak gitu. Ya. Navigator, ya. Muhammad juga bagus, tapi udah namanya, sorry banget nih ya, tercoreng sama sikap orang-orang di zaman sekarang anjir, sumpah. Orang mau malu gitu ya punya nama nabi gitu. Nabi akhir zaman men. Kelakuan kayak dontol lagi orang-orang tuh kebanyakan, bingung gue. Kayak Ahmad tuh yang ada di Facebook. Yang ngebales kontra orang-orang. Bilang kalau misalkan puasa tapi pacaran batal bro. Bilang aja lu gak punya pacar. Itu yang ngomong Ahmad tuh. Emang anjir. Orang balik ke sit. Oke, terima kasih banyak. Oh, nih Jikri. Ya, gimana ya pas depan uti. Nangisi sama Rasulullah mals. Budi sama Rasulullah mals. Kok sih nep sudah dungai. Di sarun mas nambah lagi senak kami sama buat kau nak ngaul. Ngapain kelas ini? Gue kayak orang Arab ya kalau misalnya di reverse-nya ya. Ya lu hadoi. Hadoi yang surat tadi kayak nikayom. Nikayom. Kontok. Udah lebang ya elah. Seneng banget ngerosting gue pakai video itu dah. Senantiasa nunggu ya sahur 2 hari kemarin tapi nggak ada notif streaming. 2 hari no ya kebun Ramadan, member bayar 1 yang nunggu sahur dan reaction meme. Sorry bro. Gue sebenarnya lagi ada kabar duka sih sebenarnya. Bener-bener nih minggu ini tuh minggu yang terberat buat keluarga gue sebenarnya. Tapi gue coba buat paksain untuk tetap semangat dalam streaming biar lu semua kagak merasakan apa yang gue rasain men. But anyway, But anyway, kita bakal lanjut lagi kebun Ramadan karena masih belum 1 jam, jadi kita bakal tetap lanjut. Let's go. Buset, ini banyak banget yang ngirim. Banyak banget yang ngirim, kacau. Gua tutup sebelum lebaran. Anjoy.
Ini kapan selesai gue riak ini? Buset. Farming clip bulan puasa gua. Keren banget, lu pada dah. Sumpah belum kelar ini. Oke. Ini Shiro. Makanya tadi malam Emang ada manusia selongor apaan? saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet itu malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Israfil. Israfil. Assalamualaikum. Gue pengen balas dengan sebuah argumen tapi takut gue kena incer, jadi adalah react meme gue di kota saya terlalu banyak. Di ngatur lu Jen. Gue deh. Gue pengen nge-counter tapi jangan. Knows your enemies and knows your battles. Don't fight the battle you cannot win. Anjay. Ya, meskipun gue juga punya penonton gitu, tapi gue nggak yakin penonton gue bakalan semilitan penonton bapak itu aja. Jadi adalah aman aja, oke. Itu sih bukber hari ini. Kecodet bisa men. Oke, melu. Kecodet bisa men. Oke, melu nekoro. Asaman. Oke, biar. Bapamu. Tadi itu apaan? Aduh, konteksnya nggak ngerti gua. Tapi gua paham, maksudnya paham. Kayak bukber menjadi ajang tempat untuk orang-orang itu memperhatikan kesuksesan gitu ya. Itu sudah muak sebenarnya sama hal itu. Jadi ya tapi gue tetap datang bukber buat seenggaknya bisa ngobrol sama teman-teman lama. Masih banyak orang-orang yang asik dan kebetulan bukber gue alhamdulillah gitu ya, orang-orangnya asik-asik semua, jadi gue selalu pengen datang gitu. Di Inggris Raya ada Manchester United, main nggak jelas kayak orang lagi sakit. Kalau ditonton perut jadi sembelit. Tuhan tolonglah hidup semakin sulit. Ayo sama-sama mencinta setan merah, tetap berpuasa meski hati kecewa. Ayo sama-sama mencinta setan merah, tetap berpuasa meski hati kecewa. Di Italia ada si AC Milan, fansnya bapak-bapak sebentar lagi ubanan. Hobinya kalah, yang penting bahas sejarah. Jadi pelatih tapi gak ada berubah. Ayo sama-sama semua Milanisti, tetap berpuasa walau dongkol di hati. Ayo sama-sama sahabat Milanisti, tetap berpuasa walau dongkol di hati. Lanjut. Liga Spanyol ada klub Real Madrid, player jago-jago lawan Betis saja sulit. Sudah jarang belanja padahal banyak duit, pelatihnya mumet lama-lama kecepirit. Ayo sama-sama semua Madridista, tetap berpuasa walau Barca juara. Gue jarang banget nonton ini video-video ini anjir bola, tapi gue ngerti referensinya kentut banget. Anjir 31. I understand the reference, bro. Gila. Orang ini benar-benar kesurupan Erwin. Nengok ke kamera lagi udah kayak Andika anjir. Udah keren ya, nggak kelihatan kamera. Kayak salah masuk kebun gak sih? Inilah sosok orang yang selalu ngomong,
masih lama ya buka puasa. No! Padahal masih pagi. Dulu kata ini sangat sakral. Konon ceritanya zaman No! 90-an ada anak Akhirnya yang aku juga selalu ngomong masih lama ya buka puasa. Padahal masih jam 10 pagi. Akhirnya aku juga tahu kalau misalnya malu kayak gini yang ngomong kayak gitu. No. Mendengar suara itu berulang Takut. kali. Ibunya lalu mengutuk anak tersebut. Hei anak haram jadi monyet kau. Semenjak itu tidak ada yang pernah bilang kata sakral itu. Iya udah gak ada ya bercanda-bercandaan kayak udah jam 1 udah mau buka nih. Udah gak ada ya. Iya udah jarang banget gue ngedenger bercandaan kayak gitu juga. Cuma negara paling pintar di dunia. Maaf Indonesia tak masuk. Munculkan ikan di makam Bapri. Ikan Masya Allah. Tanpa rekayasa. Indonesian is really unique, alright. Berbekala dengan yang manis. Rich bit doang itu. Buset semuanya manis banget. Anjir giung men lama kelamaan ngeliatnya. Senyumnya boti banget. Maaf ya mas ya. Maaf mas. Tahun 2003 Ramadan 2 kali. Hah? Tahun 2030 bukannya ini prediksi sama Pak Prabowo ya? Oh no. Ramadan 2 kali berarti THR 2 kali. Berarti harga bahan pokok naik 2 kali. Oh shish. Oh hell no bro. Oh hell no bro. Baca forever. Gokil. Tenaganya keren banget. Nah gitu doang. Dimitri, buatan sendiri guys, Lord Dims. Oh pakai musiknya seberpang banget nih. Garam dan madu. Karena gue lagunya saya berpang. Sakit hatimu, kering bibir kamu, kau pun lirik aku, tepat di bawah warung, kau bisikan aku. Ini ngerekam pakai infrared atau gimana? Bingung gua. Yang kau mau, mokel atau lanjut, es teh atau pop ice, hold my ass, teh. Hold my ass. Gua denger pegang pantatku anjir. Gila ini video lebih memperhatikan strike dibanding strike-nya sendiri men. Never end. Ayo kita ngaduk semen sambil ngemut permen, sakit perutku, ku mulai merindu. Oke. Gua nggak mau ngeliat full, nanti gua dikira punya penglihatan night vision lagi. Oke. Apaan nih? Om Yazir. Tanpa ku sadar ku. Nep. Anomali mengerikan ini tercipta dikarenakan jika ia sedang berbicara, dia bisa membuat lawan bicaranya termanipulasi. Jangan sampai kalian menemukan anomali ini. Jika kalian menemukan ular Depok anomali yang bernama Al-Fakri ini, harap kalian lari karena jika tidak kamu akan titisan Medusa anjir. Pok. Ih seremnya, jika kamu terkena bisa depok pok kamu akan termanipulasi. Share ke teman-teman kalian yang di daerah Depok. No, aku tidak mau kena bisa depok pok nanti bisa termanipulasi. Zero deh. Es Java with unique custom. Banyak warung merasa bahagia bisa didatangi Gus Jafar. Gus Jafar adalah sosok fenomenal asal Gondang Wetan.
Sorry ini pertama dengan malam ini saya ban beliau ke Ever mampir ke warung sego babat soto babat jalan raya Rangge gondang banget. Ini real coy. Orang-orang pada ngehormatin dia ketika dia datang gitu. Nakaisa wait. Yakin kesan. Sumpah gue masih belum ngerti konteksnya men. Sumpah dah. Kecil banget pengetahuan gue tentang Gus Akhira. Oke, meme terakhir. Let's go dari Om Jaja. Maafkanlah aku Tuhan, hari ini aku Ini udah lihat gue, ini udah lihat. I already sing this man. Natch. Siapa yang nggak pengen dihalalin kalau bukber pakai begini anjay. Asik. Udah mah keren ya, koko hitam gitu. Kalau misalnya pengen nggak ngeliatin mulut pakai masker kayak anjir malah ibu banget, kentut. Ini kalau misalnya Tanjiro ngeliat ditebas nggak ya palanya? Gue udah bener-bener nyanjung dia anjir, dia pakai masker Kanekiken ya elah. Alhamdulillah bisa melewati puasa hari pertama dengan diisi oleh hal produktif. Ya apaan anjir anjing. Si Ucil juga tidur kayak gini coy sumpah, tapi dia kucing. Jadi lucu men, the hell. Alright. Ya sepertinya itu aja mungkin WKWK kebun sahur pada pagi hari ini menjelang subuh ya. Semangat by the way buat puasanya hari ini. Sekarang hari Senin ya. Harusnya sih hari Senin ya. Iya semangat buat puasanya hari Senin. Semoga lancar segala macam aktivitasnya, kerjaannya, kuliahnya, sekolahnya, apapun itu. Gue doain semoga lancar semua. Semoga kita bisa bener-bener maksimalkan pahala kita buat hari ini. Thank you banget Om Firdaus, Om Nasuru, Om Panggil aja Yus, Zervice, Priz, Valen dan kawan-kawan. Kita bakal ketemu lagi nanti siang. Kita bakal lanjut buat menyiksa diri My Elden Ring siang-siang di bulan puasa. Lagi sakit. Apa-apa, gue suka tantangan. Oke, kita ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak. Kita bakal rate Dilan Pros. Bang Dilan, kalau di toilet ngapain? Ya men, let's go. Lanjay. Let's go, hashtag asko. Teng.